Baik, kami dari kelompok A akan menjelaskan mengenai wahana yang telah kami buat. Ya, untuk wahana yang kami buat itu adalah Northern Pipe 36 inci. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Itu pertama saya, Ketut Nova Wiryadinata, akan menjelaskan airframe 3D-nya yang sebelum dicetak. Kemudian Ibu Tubastian Adiputra akan menjelaskan airframe yang telah digabungkan. Ya, 3D yang telah digabungkan. Kemudian untuk Komang Jeffrey Kusumajaya itu akan membahas elektronik. Kemudian yang terakhir adalah Rizal Eka Satya Nugraha akan menjelaskan mengenai konfigurasi transmitter. Ya. Untuk Norton Pipe 36 inci ini kami dapatkan dari web ini, ya, rcplane.com. Jika dilihat dari wahananya, di sini untuk propellernya itu berada di belakang wahananya. Itu berarti pesawat ini bertipe pusher, ya, mendorong. Nah, di sini nanti ada 4 kamera, sudut kamera. Nah, untuk file ini yang kami gunakan itu adalah bertipe G-code. Yang kami di sini ada 12 file G-code, ya. Di sini ada settingannya adalah menggunakan filamen PLA. Untuk yang pertama, sini yang paling ujung. Nah, di sini ada Pack Fuselage Section 1. Di sini nanti ada dudukan kameranya, ya. Ini adalah bagian paling depan moncongnya. Kemudian beralih ke belakang. Di belakang ini adalah Fuselage Section 2. Yang ini 2, yang ini ketiga. Ya, nanti di sini ada tempat elektronikanya, komponen-komponennya. Kemudian yang ini selanjutnya itu Fuselage Section 4. Ya, di sini juga tempat untuk elektronikanya. Ya. Kemudian bagian ke belakang lagi ini ada bagian Fuselage Section 5 dan 6. Nah, di sini ada bagian cekungan di sini untuk tempat pegangan pesawatnya. Nanti kalau dilempar kita bisa memegang ini, ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah bagian ini, Peak Section 1 yang bagian kiri dan kanan. Nanti di sini kita tambahkan spar, ya, spar agar bagian sisi kiri dan sisi kanan ini menyatu dengan kuat, ya. Nah, di sini juga ada dudukan servonya. Kemudian untuk bagian belakangnya itu adalah Pack Section 2 kiri dan kanan. Nah, di sini juga akan sebagai dudukan motornya. Nanti dari 3D printer nanti ditambahkan dengan multiplex agar 3D print ini tidak meleleh. Kemudian karena elevator dan aileron jadi satu, ini ada bagian tips dan stepnya. Ini stepnya. Step ini nanti tidak bergerak, akan kokoh seperti selingan. Kemudian ini adalah wing section 4-7, ya, bagian kiri. Nanti di sini juga ada spar agar masing-masing bagian ini menjadi kuat. Ini adalah bagian aileron dan elevatornya, ya. Nah, di sini ada lubang, ya. Nanti ini akan disambungkan dan dikuatkan dengan menggunakan besi setebal 3 mili atau diameternya adalah 3 mili. Kemudian ini bagian belakang, ya, belakang.
bagian section 3 untuk kiri dan kanannya. Nah, untuk ini adalah bagian wing section 4 sampai 7 yang bagian kanan. Adalah bagian kanan, bisa dilihat di sini ada bagian lancipnya ya. Jadi di sini akan disambungkan ya antara bagian yang male dengan female, ini akan dijadikan satu ya. Jadi nanti bisa di slider. Jadi pesawat ini bisa dibongkar pasang, tapi yang kami buat ini adalah setelah dipasang langsung dilem, jadi tidak bisa dibongkar kembali. Kemudian untuk bagian terakhir adalah penutup dari elektronikanya atau komponen yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Iputu Bastian Adiputra mengenai airframe yang telah digabungkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang airframe. Di sini kami menggunakan tipe body Northern Pipe, di mana untuk bahan dasarnya kami menggunakan 3D printer berbahan filamen. Kemudian untuk fuselage-nya atau bagian depannya, menyatu dengan sayap, di mana untuk sayap menggunakan 2 servo metal gear. Kemudian untuk tenaganya kami menggunakan motor dengan 1400 kp dengan 40 ampere, kekuatan 40 ampere. Kemudian untuk berat kosongan dari airframe itu sendiri berkisar antara 100 gram, 1100 gram. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi. Jadi untuk bagian ini adalah menjelaskan komponen dan juga skematik dari komponen di wahana yang kami buat. Jadi untuk komponennya sendiri, untuk saat ini wahana kami menggunakan 7 komponen inti. Yang pertama ada flight controllernya, itu menggunakan Matek F405 WC Flight, yang mana menggunakan INAV firmware. Untuk konfigurasi INAV-nya akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya. Kemudian untuk GPS modulnya juga menggunakan dari Matek yang jenis GNS SAM M8K. Kemudian untuk motornya menggunakan motor brushless dengan kekuatan 1400 kF. Kemudian untuk electronic speed controller atau ESC-nya menggunakan 40 ampere brushless juga. Kemudian yang nomor 5 adalah servonya, itu menggunakan 2 servo yang tipe metal gear, yaitu jenisnya MG90. Kemudian untuk dayanya atau baterai itu menggunakan 4S dengan daya 2200 mAh 80C. Kemudian untuk yang terakhir itu ada receivernya, itu menggunakan Flyske X8R. Nah, untuk skemanya sendiri mungkin dapat dilihat pada slide. Yang pertama itu untuk ESC-nya itu menggunakan pin di S1. Kemudian untuk servonya itu menggunakan pin dari S3 dan juga S4, yang mana S4 itu adalah bagian kiri untuk aileron kiri, kemudian untuk S3-nya adalah aileron kanan. Kemudian untuk GPS modulnya itu menggunakan Quark T3 atau bisa dilihat di TX3, kemudian RS3 ground dan juga di pin 4 atau 4 F5. Kemudian untuk di receiver itu menggunakan Quark 2, itu dapat dilihat di pin ground 4V5, kemudian S-bus. Untuk selanjutnya atau untuk lebih jelas, kita akan menunjukkan wahana kita yang sudah terpasang komponen. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk komponen. Di sini kita sudah ada wahana yang telah kita buat. Jadi untuk komponennya sendiri, mungkin kamera bisa lebih dekat. Oke, mungkin sudah terlihat di sini yang ada lampu hijau dan merah itu adalah flight controllernya. Kemudian di sebelahnya itu ada receiver. Untuk flight controllernya sendiri mungkin seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Di sini yang pertama di AUX
2 itu terhubung ke receiver, kemudian di AUX 3 itu bisa dilihat itu terhubung ke GPS-nya. Kemudian untuk bagian servonya itu terletak di S3 dan 4. Mungkin bisa dilihat juga untuk S4 sendiri adalah bagian kiri, dan kemudian S3 sendiri adalah bagian kanan. Sedangkan untuk di bagian ISC-nya mungkin di sini tidak terlalu jelas, tapi itu terletak di S1, kemudian terhubung ke ISC, kemudian terhubung ke bagian motornya. Kemudian untuk baterainya sendiri ini mungkin sudah saya jelaskan tadi untuk spesifikasinya. Kemudian untuk yang lainnya bisa dilihat lebih lanjut di video. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait dengan konfigurasi flight controller dan juga konfigurasi dari transmitter. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari in-app konfigurator. Jika kita lihat di navigasi bagian atas, jadi flight controller kita ini sudah terkoneksi dengan konfigurator. Jadi kita sudah lihat ada beberapa parameter seperti barometer, GPS, accelerometer, dan gyro yang sudah hidup seperti itu. Jadi ini adalah profil dari bentuk flywing. Pertama-tama kita harus mengkonfigurasi terkait dengan kalibrasi accelerometer. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengetahui setiap sisi dari flight controller. Khususnya pada multirotor ini adalah sangat penting. Begitu juga pada plane seperti itu. Jadi kita akan mengikuti, kita akan kalibrasi setiap step ini, mulai dari bagian nose, tail, back, sisi kiri dan kanan seperti itu. Jadi kita ikuti, kita kalibrasi dari step 1 hingga step 6. Jika kita telah melakukan kalibrasi, selanjutnya kita akan menyimpan dan reboot. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu mixer. Di sini kita akan memilih profile, apakah ini termasuk multirotor, airplane, ataupun bagian dari RC yang lainnya seperti itu. Jadi setelah kita memilih airplane, di sini juga ada beberapa preset. Jadi sesuai dengan wahana yang kami buat, yaitu Northern Pike. Jadi jenisnya itu flywing. Jadi konsepnya itu adalah elevator dan aileron menjadi satu seperti itu. Jadi seperti konfigurasi di presetnya, untuk bagian motor itu menggunakan PWM 12 atau channel 12, sedangkan channel 3 dan 4 itu adalah bagian dari elevon kiri dan elevon kanan. Jadi jika kita lihat di sini terdeteksi, kita konfigurasi motor itu ada di channel 1, channel 3 dan 4 adalah dari servo untuk menggerakkan dari elevon seperti itu. Jangan lupa untuk set dan reboot setelah melakukan perubahan. Oke, terkait dengan output, di sini kita mengatur terkait dengan yang pertama, kita harus mengkonfigurasi di bagian ISC. Di bagian ISC kita harus mengenablekan atau menghidupkan di bagian motor dan servo output untuk memberikan sinyal dan power kepada motor dan servo. Selanjutnya pada bagian ISC protokol, di bagian ini secara default menggunakan D-shoot atau one shoot. Namun dari beberapa kasus, contohnya pada wahana kami, ini harus dikonfigurasi menjadi standar. Jadi ini menyesuaikan dengan ISC yang kita gunakan. Kebetulan ini ISC Skywalker menggunakan protokol standar untuk melakukan operasi motor. Jadi ini kita biarkan default. Ini adalah bagian untuk trim servonya seperti itu. Di sini kita akan menentukan mulai dari output apakah dia reverse atau tidak. Lalu di sini ada trim mulai dari minimal, mid, dan max-nya. Kita juga dapat mengatur rate-nya apakah dia slow atau secara konstan seperti itu. Jangan lupa untuk save dan reboot. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian ports. Jadi pada bagian ini kita akan mengkonfigurasi word atau PWM mana yang akan kita gunakan untuk surface control-nya. Jadi USB VCP ini secara default tidak boleh dimatikan di bagian MSP karena ini kita gunakan untuk mengkonfigurasi flight controller melalui protokol USB-nya. Lalu untuk UART 1 ini default kita biarkan. Untuk UART 2
kini kita gunakan untuk receiver seperti itu. Jadi konfigurasinya seperti ini menggunakan serial RX dan nanti bisa menggunakan serial SBUS seperti itu. Jadi untuk selanjutnya ada UART 3. Di sini kita memilih di bagian sensor, kita pilih GPS saja. Lalu jangan lupa untuk save dan reboot. Baik, setelah kita memetakan PWM atau UART mana yang digunakan, selanjutnya kita jangan lupa untuk mengkonfigurasi GPS-nya. Kita hidupkan GPS, lalu kita pilih protokol menggunakan U-Blocks. Lalu ada juga konfigurasi yang penting di sini di bagian continuously trim servos and on fixed wing, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan trim, maka ini akan dipegang konfigurasinya jika kita menggunakan fixed wing seperti itu. Kita enable, jangan lupa untuk save dan reboot. Oke, jadi selanjutnya pada file shape secara default inap itu settingannya itu adalah drop. Maka jika kita telah menghidupkan GPS dan itu terdeteksi, kita dapat mengkonfigurasi dan mengubahnya menjadi RTH atau return to home. Jadi ketika terdapat kejadian yang tidak diinginkan, kita dapat men-trigger switch untuk RTH dan wahana kita akan kembali ke tempat semula kita menerbangkan wahana. Oke. Selanjutnya di PID tuning kita atur rate-nya dari roll dan pitch. Jadi untuk roll-nya kita tingkatkan menjadi 50 derajat untuk roll, dan untuk pitch-nya up down-nya itu kita ubah menjadi 60 derajat. Oke, selanjutnya kita beralih ke receiver. Untuk receiver terdapat beberapa channel yang kita gunakan, yang di sini secara default AETR, aileron, elevator, dan throttle seperti itu. Untuk rudder kita tidak gunakan. Dan juga kita menggunakan beberapa channel seperti channel 5, 6, dan 7 untuk switch mengkonfigurasi masing-masing flight mode seperti itu. Oke, coba kita gerakkan. Jadi ini adalah pergerakan input sinyal dari remote ke receiver, lalu receiver akan memberikan sinyal melalui protokol SBUS. Jika kita arahkan joystick atau analog kita mulai dari channel 1 sampai 4 itu ke arah pojok kanan atas dan gambarnya itu full untuk PWM-nya, maka ini telah terkonfigurasi dengan baik. Kita coba juga untuk masing-masing channel. Ini channel 5, ada channel 6, mohon maaf ini channel 7, lalu ada channel 6, seperti itu. Mungkin kita akan perlihatkan juga untuk bagian remote-nya. Oke, jadi untuk bagian remote-nya sendiri, jadi ini adalah saya telah mengkonfigurasi modelnya. Oke, kita telah binding dengan receiver tentunya. Oke, nah terkait dengan di bagian mix, kita akan fokuskan. Oke, pada bagian mix, channel 1 langsung ke aileron, channel 2 elevator, channel 3 throttle, dan rudder kita biarkan saja. Namun untuk channel 5 kita gunakan SD, channel SD kita tambahkan. Lalu untuk channel 6-nya kita menggunakan SH untuk return to home. Lalu untuk channel 7-nya sendiri ini kita gunakan untuk beberapa flight mode seperti itu. Mulai dari angle, horizon hingga RTH seperti itu. RTH di sini mohon maaf. Oke. Ini adalah konfigurasinya, kita konfigurasi di bagian mix. Namun untuk kasus kali ini kita memerlukan adanya reverse pada bagian pitch. Kita akses di bagian input seperti itu. Oke, setelah kita konfigurasi di bagian remote, kita kembali lagi ke inap. Oke, jika masing-masing channel sudah digerakkan dan sinyal diterima, kita pindah ke bagian modes. Selanjutnya pada bagian modes kita akan coba untuk channel 5 apakah terdeteksi. Oke, jadi arm, ini untuk arming. Lalu untuk flight mode-nya sendiri pada channel 7
Ini kita berada pada model angle, horizon, dan manual. Untuk di bawahnya kita juga dapat menambahkan RTH. Di sini menggunakan switch SH seperti itu. Kemudian untuk posisi disarm, untuk posisi up, untuk posisi belok ke kanan, dia akan belok ke kanan apabila sayap di bagian kanan akan berada ke atas dan di bagian kiri ke bawah. Kemudian untuk dia belok ke kiri, di sayap di bagian kiri akan berada pada posisi ke atas, kemudian sayap di bagian kanan sebaliknya itu menghadap ke bawah. Kemudian untuk motornya berjalan sudah bisa dijalankan karena sudah melakukan DBS. Dan ini posisi untuk belok ke kanannya, ini posisi untuk belok ke kiri. Disarm.